Guys, tahu nggak sih kenapa kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis? Jawabannya, karena untuk mengembalikan energi dan stamina yang hilang setelah seharian berpuasa. Salah satu rekomendasi tim tahu nggak sih soal makanan manis untuk berbuka? Coba ini, dessert sweet ala Prancis. Namanya entremet. Secara harfiah, entremet berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya sajian. Penampilannya sih emang seperti kue biasa guys. Tapi jangan salah, di dalamnya ada 5 lapisan. Makanya, proses bikinnya membutuhkan ketelitian dan kesabaran tingkat dewa. Kalau kalian mau mencoba bikin di rumah, kita simak tutorialnya dari Kak Feni ya guys. Kak Feni merupakan lulusan sekolah memasak di Prancis. Buatnya per layer guys. Pertama, lapisan vanilla mousse. Bahannya adalah whipped cream, Earl Grey tea, dan white chocolate. Oke, langkah pertama, rebus air yang sudah dicampur dengan whipped cream. Kalau udah panas, masukkan Earl Grey. Aduk-aduk sebentar, lalu tutup wajannya. Ini berfungsi agar aroma dan rasa tehnya lebih kuat. Kalau udah, tuang hasil rebusannya ke dalam wadah berisi coklat putih. Harus disaring ya guys, agar ampas tehnya tidak terbawa. Diamkan sekitar 2 menit, hingga coklatnya lumer. Lalu, aduk hingga rata. Diamkan selama beberapa saat. Lanjut proses berikutnya. Kali ini yang mau dibuat adalah lapisan streusel. Bahannya ada brown sugar, almond powder, tepung terigu, unsalted butter, dan garam. Layer ini adalah bagian crispy dari kuenya. Kalau adonannya udah jadi, rolling rata membentuk lingkaran. Kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 160 derajat selama 15 menit. Setelah itu, keluarkan streusel dari oven, lalu diamkan dalam suhu ruangan selama beberapa menit. Lanjut, bikin layer ketiga, Earl Grey jelly. Bahannya terdiri dari milk coklat, Earl Grey tea, gula pasir, kuning telur, dan air. Pertama, rebus lagi Earl Grey-nya. Tunggu hingga mendidih sekitar 10 menitan. Sambil nunggu, campur kuning telur dengan gula. Kemudian, tuang rebusan teh Earl Grey ke dalamnya. Lanjut lelehkan milk coklat dengan rebusan teh. Terakhir, tuang ke atas cetakan. Masukkan ke kulkas hingga membeku. Nah, yang tadi udah dibuat adalah bagian dasarnya. Sekarang, masuk ke penyusunan. Tuang vanilla mousse ke cetakan. Kemudian Earl Grey jelly yang sudah beku bisa diletakkan di atasnya. Lapis lagi dengan mousse. Tutup dengan sponge cake. Tambah mousse-nya lagi guys. Oke, lanjut. Terakhir, berikan streusel. Lalu, masukkan ke dalam freezer. Paling cepat 2 jam. Paling lama bisa 1 malam. Tergantung dengan kualitas mesin pendinginnya. Terakhir, masuk ke tahap penghiasan. Selain rasa, dekor juga menjadi unsur penting agar kuenya makin terlihat menggugah. Basic dekor entremet adalah mirror glaze dan spray. Ada 2 ukuran yang bisa dibuat. Yang besar menggunakan teknik pewarnaan spray seperti ini. Sedangkan versi yang kecil lebih oke dengan teknik mirror glaze. Membuat entremet ini memang butuh waktu guys. Biasanya, satu kue selesai dalam waktu 3 hingga 4 jam. Dilihat dari effortnya, gak heran kalau harga entremet lumayan tinggi. Satu lo yang besar bisa seharga 600 ribuan. Sedangkan yang kecil 55 ribuan. Tapi rasanya gak usah ditanya. Tepatnya di Jalan Muhammad Toha, terdapat sebuah industri rumahan yang membuat sepatu dari kulit ceker. Kok bisa ya? Nih, lihat langsung cara bikinnya. Yang dibutuhkan tentu aja ceker. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengulitinya. Untuk memudahkan proses pengulitan, bisa pakai abu gosok guys, agar permukaan kulitnya jadi kesat dan cepat lepas dari tulangnya. Biasanya jenis ayam broiler yang jadi incaran. Ukurannya yang lebih besar membuat proses pembuatan jadi lebih mudah. Dan ayam jenis inilah yang paling mudah ditemui di pasaran, terutama yang paling sering digunakan oleh industri makanan cepat saji. Di restoran-restoran, bagian bawah kaki ayam biasanya udah nggak dibutuhkan lagi. Itulah salah satu alasan ide untuk membuat sepatu ceker. Setelah dikuliti, nextnya adalah pemberian warna. Terdapat beberapa varian, tapi yang paling disukai adalah warna natural, seperti coklat muda dan tua. Tapi nggak memungkiri juga untuk warna lain, seperti biru ini.
yang ternyata nggak kalah bagus ketika diaplikasikan. Kalau udah diberi warna, masuk ke tahap penjemuran. Nggak boleh di bawah sinar matahari langsung ya guys, karena bisa merusak kulitnya. Jadi dijemur di dalam ruangan aja ya, tunggu hingga kering. Kalau bentuknya udah begini, kemudian bisa dilebarkan secara manual. Oh iya, sebelumnya udah dicampur dengan cairan khusus kulit ya guys, agar teksturnya menjadi lebih kuat dan nggak mudah rusak nantinya. Begini nih, ceker yang sudah dilebarkan. Lanjut, gosok kulit dengan kayu. Sebenarnya bisa pakai jenis apa aja, tapi di sini yang digunakan adalah kayu pohon aren. Fungsinya agar permukaan kulit jadi mengkilat. Tuh, lihat kan perbedaannya? Kalau udah begini, baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu puzzling. Nggak semua bagian memiliki penampakan yang bagus, jadi harus dipilah-pilah lagi. Yang dirasa tidak memenuhi syarat, harus dibuang guys. Kemudian potongan bagusnya digabung satu sama lain dengan lem, hingga membentuk permukaan yang ciamik. Tahap selanjutnya adalah pembuatan pola. Yang satu ini butuh ketelitian ekstra, karena harus benar-benar rapi guys. Kalau pola udah terbentuk, barulah masuk ke penjahitan. Untuk sepatu, model jahitan yang biasa digunakan adalah zigzag. Teknik ini bisa dibilang yang paling kuat. Terakhir adalah finishing. Semua bagian kulit ceker yang udah menyatu dijahit lagi dengan panduan cetakan. Yang melakukan harus udah ahli ya guys. Kalau enggak, nanti acak adul jadinya. Udah kelihatan seperti sepatu ya. Tinggal rekatkan kulit kecetakan yang berbentuk kaki. Nah, selesai deh. Tinggal dikasih hiasan untuk menyempurnakannya. Inti pembuatannya hampir mirip dengan sepatu dari kulit sapi. Tapi ada beberapa adaptasi yang harus dilakukan. Karena sifat kulit ceker dan sapi sangat berbeda. Makanya nggak heran, membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk melakukan percobaan. Setelah menemukan metode terbaik, barulah sepatu kulit ceker ini dipasarkan pada April 2017. Produksinya masih belum banyak guys, karena dibuat berdasarkan order. Tapi jangan sedih, sebentar lagi akan mulai dibuat restocknya. Yang jelas, akan membutuhkan banyak sekali ceker ayam. Sekarang aja, dalam 10 hari bisa habis 50 kg. Salah satu niat dari pengusaha sepatu ceker ini adalah untuk mengurangi limbah. Setelah melalui proses yang cukup panjang, satu pasang sepatu dijual mulai dari 500.000 hingga paling mahal 5 juta rupiah. Termasuk murah dong, karena sepatu yang biasa kalian beli aja harganya bisa berjuta-juta. Tapi sayangnya, masih banyak orang Indonesia yang belum sadar dengan produk lokal. Banyak yang beranggapan bahwa harga yang dibanderol untuk sepatu kulit ceker terlalu mahal. Padahal bikinnya aja susah kan guys, kualitasnya juga nggak main-main. Hingga sekarang, konsumen loyalnya adalah mereka yang berasal dari luar negeri. Seperti Singapura, Hong Kong, Malaysia, Brazil, dan Prancis. Bisa dibilang, sepatu dari ceker ayam ini baru satu-satunya di Indonesia. Beberapa negara lain ada juga memanfaatkan kulit ceker, yaitu Eropa dan India. Tapi hanya dibuat menjadi tas. Di sini juga ada kok, bahkan dompet sekaligus tempat kunci. Tapi belum launching guys, masih membutuhkan penyempurnaan. Saking uniknya, produk sepatu kulit ceker ini mendatangkan banyak penghargaan. Kebanyakan dalam kategori industri kreatif. Wah, mantap pisan si Akang euy. Hai, pemirsa tahu nggak sih ketemu lagi sama Genki. Hari ini saya mau nyobain profesi jadi badut. Sebenarnya saya udah latihan ya. Oke, lihat ini. Oke, gimana caranya? Gimana? Nah, yang ngajarin Genki ini namanya Mas Ibnu dari komunitas Aku Badut Indonesia. Doi udah menekuni profesi ini sejak tahun 2006 guys. Ngomongin tentang badut, kalau yang udah profesional punya kemampuan akrobatik, seni sulap, musik, dan seni tari. Dengan berbagai skill tadi, mereka bisa punya nilai tambah. Hasilnya, penampilan dalam setiap event akan lebih berbobot. Sebelum menghibur sebagai badut, Genki mau belajar dulu nih guys. Dari yang mana? Dari yang ini, dari yang Dari baru. ini. Dari ini. Satu,
2, 3, hop. Hop, hop. Satu-satu dulu, satu-satu. Bisa. Bisa, yakin. Satu, Hop. dua. Susah. Tuh kan, nggak segampang itu ya gengki. Ngomong-ngomong nih Mas Ibnu, yang kayak gini ada tips and triknya nggak sih? Guys. Benar, Kore. Ini benar. Alah, itu yang pindah tangannya, bolanya yang dipindahkan. Nah, Kanan dulu ya? kanan dulu, baru kiri. Hop. Woi! Ada apa ya? Ada teknik khusus. Ada teknik khususnya, harus sering-sering bergerak. Sering-sering bergerak. Ya, jadi kalau seandainya tidak bergerak, sendi-sendi akan kaku. Oh, gitu. Betul. Harus sering gerak-gerak. bergerak. Harus Ini ya? sendiri. Gengki, 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 gengki. Ayo, gerakannya. Yeay! Oh, bisa. Sekali lagi. Gengki, gengki. Gengki, berhasil! Guys, nggak cuma bola doang yang jadi senjatanya para badut. Yang harus mereka pelajari lainnya adalah sepeda roda 1 alias unicycle. Pastinya agak susah ya guys, terutama buat yang belum terbiasa kayak gengki. Harus pegang. Seperti ini. Yeay. Begitu, hop. Siap, kaki Hop. kiri. Kaki kiri, Harus dari kuat. kaki kiri. Hop, 1, 2, 3. Tahan. Nah, kalau sudah, Sudah. Gengki belajarnya diam di tempat seperti ini. Sini saja. Ya, di sini aja. Nggak jarang. Tidak Sini usah. saja. Tidak usah. Tidak usah, di sini aja. Maji deh. Oh. Ayo Gengki, Serius. kamu pasti bisa. Terus. Gengki. Eh, Oh, pegangan. pegang. Up. Ternyata Gengki bisa. Oke gengki, time is up. Waktu untuk latihannya udah cukup. Sekarang harus siap-siap untuk show-nya ya. Guys, sayangnya sebagian masyarakat masih memandang rendah profesi ini ya. Padahal, profesi yang satu ini nggak bisa dipandang sebagai pertunjukan murah loh. Kostum yang dipakai Gengki dan Mas Ibnu ini didesain dan dibuat khusus ke penjahit. Terus, sebagian properti yang digunakan harus diimpor. Misalnya, aksesoris hidung yang jadi ciri khas badut. Si bulat merah ini didatangkan langsung dari Amerika. Wah, kayaknya ada yang deg-degan nih. Apalagi anak-anak yang nonton. Sampai bejibun gini. Relax ya Gengki. Halo, Om Badut kesini nggak sendiri. Om Badut tidak sendiri. Om Badut punya teman, punya sahabat. Sahabat Om Badut itu dari Jepang. Penasaran? Oke, ini dia teman Om Badut dari Jepang. Yeay. Hei, kamu orang Jepang? No. Aku. Aku dari Jepang. Kamu bukan dari Jepang itu, dari Jonggol. Oke. Halo, ini dia teman aku. Oh, Ilum-san. Oh, Gengki-san. Oh, Musa. Wah. Guys, kebanyakan para profesional badut nggak tampil sendiri pas lagi show. Setidaknya mereka akan tampil dengan jumlah minimal 3 orang. Kita lihat hasil latihannya Gengki yuk.
Wah, Genki berhasil guys. Keren. Badut emang sering banget dianggap sebagai penghibur atau untuk memeriahkan sebuah acara pesta. Tapi profesi ini nggak sekedar berbekal goyang pinggul loh. Tetap ada standarnya. Selain dituntut harus lucu, mereka juga ditantang untuk mempertontonkan atraksi yang menghibur dan juga edukatif. Dua unsur pertunjukan inilah yang harus mereka tampilkan di depan penonton. Terkadang berbagai kekonyolan juga bisa jadi bahan lelucon di atas panggung. Kekonyolan yang mereka tampilkan bukan berarti tanpa batas ya, karena ada aturan profesi badut secara internasional. Misalnya, mereka nggak boleh menampilkan bullying secara fisik maupun verbal. Yap, bercanda juga harus cerdas guys. Mungkin kita juga perlu belajar dari badut. Oke, jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Bye bye. Arigato, arigato. Bye bye. Bikin atap pakai daun lontar. Kata abang, bikin hati adik bergetar. Pak Ustadz, ini dong. Kalau pelukan sama pasangan yang halal saat bulan puasa seperti ini, boleh nggak sih? Kalau cupika-cupiki, boleh nggak ya? Barang siapa yang dia dengan mencium atau bergerak menyentuh istrinya, dalam hal ini Islam memakruhkan. Makruhnya adalah makruh tahrim. Artinya menurut Imam Syafi'i lebih baik ditinggalkan karena apa? Takutnya nanti membangkitkan syahwat sehingga bisa berpotensi keluarnya air mani dan itu bisa menyebabkan puasanya batal. Jadi lebih baik dihindari karena Nabi SAW juga pernah ketika berpuasa, Bunda Aisyah meriwayatkan pernah mencium dan juga menyentuh beliau ketika di bulan puasa. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya, artinya bisa mengendalikan nafsunya. Jadi kita beda dong dengan Nabi, jadi jangan samakan. Jadi kita tetap jaga puasa kita tahan, habis buka baru deh cus.